Ini mas sudah panjang-panjang ini, panjang-panjang. Saya belum buka sungguhnya. Jadi harus seperti ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberitahu ya, karena ada sebagian dari teman-teman yang bertanya seperti apa katanya kalau proses penanaman dari bahan bonsai serut itu yang hidup yang belum dibuka gitu mas. Jadi teman-teman itu ingin tahu prosesnya, proses sebenarnya ya. Jadi sebelum dibuka sungkup katanya, saya akan buatin videonya ya biar jelas. Jadi ini mas, ini bahan bonsai serut saya yang hasil dari dongkelan itu ya. Ini semua ya, hasil dari dongkelan yang sudah hidup, yang saya belum buka sungkupnya ya atau plastiknya, saya belum buka, masih original ini ya, masih original loh ya. Masih original, saya belum buka ini mas ya. Ini bukan settingan, saya kalau buat video, bikin video bukan settingan mas ya. Jadi seperti ini mas, saya kalau menanam serut ya, seperti ini, ini kan sudah hidup, ini sudah hidup ya, belum saya buka biar emasnya tahu ya, belum saya buka sungkupnya, meskipun tunasnya sudah sepanjang ini mas, tuh ini oh ya, tuh loh sampai nggak bisa naik ini loh, coba dari sono kameranya, ini sampai meliuk loh ya, nggak bisa naik loh, tertutup dengan ini. Saya masih belum buang ini sungkupnya loh ya. Ini lagi mas, tuh sampai meliuk-liuk di dalam itu mas, di dalam plastiknya itu ya. Saya belum buka mas, ini lagi mas loh, ini mas loh, sampai tumbuhnya segini loh ya, segini loh ya, tumbuhnya tuh saya belum buka mas. Jadi cara menanam serut kalau saya seperti ini mas, tidak tidak terburu-buru bukanya itu. Buka sungkupnya itu saya tidak terburu-buru, saya biarkan bahan serut itu tunasnya sampai seperti ini ya, seperti ini sampai panjang-panjang gitu mas. Saya tidak buka. Kalau emasnya nanam serut ya, masih keluar tunas kecil-kecil sudah dibuka ya, itu masih ya kebanyakan gagal mas kalau gitu cara nanamnya ya. Kalau bukan cara nanamnya, cara penyungkupannya, membuka sungkupnya itu salah mas. Yang benar itu ya, bahan itu disungkup, biarkan saja, yang penting kita itu jaga penyiramannya mas. Kalau kemarau kita siram 2 kali, pagi dan sore, sampai nanti bahan itu tumbuh seperti ini mas, keluar seperti ini loh tunasnya. Jangan dibuka dulu, biar bahan ini benar-benar hidup. Kalau sudah benar-benar hidup seperti ini, kita buka itu aman mas, sudah aman, sudah kuat dia menghadapi berbagai macam, sudah kuat. Sebab tunas yang ini yang muncul ini mas sudah kuat buktinya. Jadi kalau tunasnya sudah seperti ini, kemungkinan besar ya akarnya itu sudah maem mas, sudah siap maem, sudah makan ya, itu mas. Jadi nggak mungkin mati sudah mas kalau tunasnya sudah seperti itu ya. Beda dengan yang tunasnya baru muncul dibuka sungkupnya,
saya langsung siaran mas ya, mati. Itu mas kalau saya. Coba saya ambil saja biar lebih jelas lagi. Ini kan ya. Ini kan yang saya bismillah lu mas. Lu mas ya. Nih, ini yang tanam terbalik mas. Saya jelasin. Pas menanamnya ini ada videonya ya, ada. Tonton saja, ada video sebelumnya ini pas mau nanam. Saya cukup seperti ini mas, mudah ya, pakai ini biting ini mas ya. Pakai tali ya gak apa-apa mas, mudah loh. Ini saya buka sungkupnya ini loh. Loh, ini kan tanam terbalik ya. Luas sampai ini tunas yang di bawah seperti ini ya. Maka kalau dibuka ya, keadaan seperti ini, maka dia mas akan tambah subur lagi mas. Nggak mungkin macet, nggak mungkin. Tambah subur terus mas ini. Kalau dibuka ya, dalam keadaan seperti ini tunasnya. Kalau tunasnya masih kecil-kecil gini mas ya, kecil-kecil gini, ini nggak ada seumpamanya. Cukup ini dibuka. Kebanyakan itu mati mas, mati. Tapi kalau sudah seperti ini tunasnya kita buka itu aman, maka dia kalau dibuka lebih subur lagi mas ya. Gitu mas. Jadi ini saya sekalian buka. Tapi pas bukanya itu kalau sebaiknya itu saat sore mas ya, sore asar gitu mas. Biar dia tidak terkena matahari juga. Kalau malam itu kan lebih dingin mas ya. Tuh mas. Tuh mas, yang satunya ini lagi, yang ini mas. Bismillah. Ini mas, loh. Ini asli mas. Loh mas. Loh. Tuh. Sampai meliuk-liuk di bawahnya loh ya. Dari udara ini mas. Ketutup dengan ini. Saya belum buka. Ya memang nunggu seperti ini saya. Kalau sudah bahan itu sudah tumbuh tunas seperti ini baru saya buka mas. Itu namanya sudah waktunya buka loh mas. Wih, sampai ada rayapnya mas di dalam loh. Ditalarin apa rayap ya. Kalau Maduranya itu rap-rap mas. Ini mas rumah rayap ya. Iya, rumah rayap tuh. Ini mas. Ya. Tunas-tunasnya mengering. Itu mas ya, ada sisa-sisa mengering gitu. Itu mas, seandainya sungkupnya ini dibuka mas ya terus mati ini, kering mas, pucuknya kering. Karena ini tetap posisi terbungkus, maka dia hidup lagi, mati hidup lagi gitu mas. Kalau tidak dibuka sungkupnya, nah seperti ini jangan dibuang dulu. Ini tunas seperti ini, biarkan dulu seperti ini ya, biarkan dulu mas, biarkan dulu, jangan sampai dibuang dulu. Ini biarkan 1 minggu atau 2 minggu dulu. Nanti kalau di sini ini sudah ada perkembangan tunas gitu, baru ini dibuang mas, dibuang. Kenapa saya sarankan ini jangan dibuang dulu? Karena tunas yang seperti ini mas ya, yang seperti ini dia akan mempercepat pada perakaran mas. Akar-akar yang baru itu lebih cepat kalau ini enggak dibuang ya, jalan terus akarnya mas. Jadi jangan dibuang dulu. Nanti kalau di sini sudah benar-benar hidup, di sini buang ya. Itu caranya mas. Caranya seperti ini yang benar. Karena teman-teman sebagian ada yang kurang paham, kurang jelas katanya. Ya saya buatin ini videonya biar emasnya paham ya. Ada yang tanya lagi, kalau medianya pakai apa mas yang bagus bahan serut itu? Apa pakai pasir tanah atau pasir laut gitu? Ya sebenarnya mas, kalau saya ya nanam bahan itu ya sederhana lah, seadanya. Ada pasir ya saya tanam pakai pasir, ada tanah saya tanam dengan tanah. Itu kalau saya mas.
nggak apa ya, nggak macem-macem lah, karena keterbatasan Mas. Kalau saya pakai obat gini-gini, waduh ya, obatnya mahal Mas. Jadi saya pakai secara alami lah ya, karena apa, saya melihat di alam sendiri serut itu Mas tumbuhnya itu di mana-mana Mas. Nah, kadang tumbuh di batu, kadang tumbuh di pasir, kadang tumbuh di tanah, itu subur semua. Saya melihat dari faktor itu Mas ya. Tuh saya buktiin ya, nggak sulit ya, hidup juga meskipun ditanam memakai media apa saja itu Mas. Apa kalau masalah itu akan ada Mas ya yang pakai perangsang, itu bawang merah, bawang putih gitu Mas, atau obat perangsang. Iya nggak apa-apa, bagus juga sebenarnya, bagus juga. Tapi kalau saya ya enggak Mas, enggak pakai perangsang. Saya cukup ya menanam ya, dibungkus. Cara bungkusnya itu ya itu Mas, jangan terburu-buru, harus sabar. Itu Mas kuncinya kalau saya. Bukan ada di media, di obat, enggak. Nah, dengan juga lagi yang penting cara menanamnya itu Mas ya. Saya sudah bikinin videonya banyak Mas, saya buat video itu cara nanam serut. Kenapa? Karena teman-teman itu tanya terus, jadi saya buatin itu Mas. Nah, itu Mas. Kalau yang seperti ini Mas ya, seperti ini sudah hidup ini sebenarnya loh, itu hijaunya mentah ya tuh, ini daunnya itu tidak matang gitu hijaunya Mas, masih hijau-hijau muda loh Mas. Jangan dibuka Mas, jangan dibuka, biarkan dulu. Nah ini lagi Mas, ini Mas, ini serut terbalik juga. Kalau ada putih-putih gini jangan dulu, apalagi ini apa, masih baru tanam ini Mas, 1 bulan ini ya, kurang lebih 1 bulan ini. Jangan dulu, jangan, biarkan dulu ya. Ini lagi yang ini, biarkan dulu Mas, jangan, ini terbalik juga ya. Seperti ini lagi, jangan dulu ya, jangan. Tuh Mas, nunggu seperti ini Mas ya, nunggu tunahnya panjang-panjang segini baru kita buka Mas, itu Mas. Dan ini lagi batu bata ini sangat pengaruh ini Mas, batu bata merah gini ini biar lebih lembab Mas kalau ada batanya. Saya biasa pakai bata, di celah-celah polybag saya kasih batu bata merah biar lembab. Ini tanaman liar ya Mas, tumbuh sendiri, ini pepaya Mas. Jadi yang aman yang seperti ini Mas, yang seperti ini sudah aman. Ini apa, meskipun kita balikin saja ya ke tempat asalnya sini Mas. Sudah ya, balikin biar adem Mas ya, adem. Jangan lupa Mas ya, nanamnya itu pas proses penanaman itu jangan sampai lupa penyiramannya. Penyiraman itu Mas yang lebih penting itu Mas, penyiraman pada bahan serut itu Mas. Kalau sampai kita telat ya, waduh sudah Mas, itu Mas ya, penyiraman dan penyungkupannya ini Mas yang penting. Jangan terburu-buru buka sungkup itu kalau saya tuh, Mas. Kan ada yang bilang, saya nanam serut gak usah disungkup. Ya kalau hidup ya nggak apa-apa. Tuh nggak disungkup ya nggak apa-apa. Kemungkinan bahan itu Mas sudah banyak akar serabutnya. Tuh Mas, akar serabutnya sudah banyak. Meskipun nggak disungkup ya memang hidup. Yang penting saat penanaman itu ditaruh di tempat yang lembab. Ya, itu hidup. Saya ya bisa Mas, itu bisa saya. Tuh Mas. Tapi kalau apa, nggak ada akar serabutnya Mas ya, nanam bahan serut tanpa akar serabut itu hidup katanya. Ingin tahu saya Mas, ingin tahu. Iya,
Karena apa? Karena pengalaman saya itu menanam bahan serut itu bukan ribuan, Mas. Ratusan ribu pohon serut saya pernah tanam, Mas. Pengalaman saya itu. Ya, jadi saya ya bukan berarti apa lebih pengalaman, lebih pintar, enggak. Tapi ini pengalaman saya sendiri menanam serut. Tuh. Kalau saya kan buat video itu video yang sebenarnya, Mas, ya, tidak mau apa ya, manipulasi lah, enggak, sebenarnya tuh, Mas. Ada yang bilang lagi, kalau dongkel itu yang bagus apa di saat musim hujan atau musim kemarau? Kalau saya sama saja. Tuh, Mas. Sama saja. Di kemarau ya bagus, ya di saat musim hujan ya bagus, itu sama saja. Yang penting cara menyikapi bahan tersebut itu tepat apa enggak itu dong, Mas, ya. Jadi emaknya harus belajar lah, ya saya juga masih belajar, Mas. Oke, sampai di sini dulu. Inilah ya hasil dari penanaman bahan bonsai serut saya yang siap dibuka sungkup, ya. Jadi harus sabar dulu ya. Dan juga video ini adalah jawaban untuk teman-teman yang menanyakan soal pembukaan apa plastiknya ya atau sungkupnya itu. Waktu yang tepat ini adalah jawabannya ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur, juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Aduh, sini bus, sini bus. Aduh, pusnya. Pus saya ini, Mas. Pus saya.